Salam pelajar, jangan lupa subscribe and turn on notification. Lanjut presentasinya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, 10 otomatisasi dan tata kelola perkantoran 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang transaksi digital. Nama saya Anissa, kelas 10 OTKP 2, absen 3. Tugas saya merangkum, menyusun materi, dan membuat video. Perkenalkan, nama saya Mutia Atalarasati, absen 15, dan tugas saya adalah mencari materi dan membuat video. Nama saya Recita Valencia Surebrata. Di sini saya bertugas sebagai mengedit video dan berpresentasi. Perkenalkan, nama saya Safitri Putri Adinugroho dari kelas 10 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, absen 26. Perkembangan transaksi. Seperti yang kita ketahui, zaman dulu transaksi jual beli tidak sepraktis dan secanggih zaman sekarang. Beberapa perkembangan transaksi dari zaman sebelum Masehi hingga zaman sekarang, yaitu pertama, ketika abad 1200 sebelum Masehi adanya zaman barter. Contoh zaman barter pada waktu itu adalah si A mempunyai sayur mayur, namun ia memerlukan beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan si B mempunyai beras, namun dia membutuhkan sayur mayur untuk dimakan. Maka si A dan si B menukar barang tersebut untuk mencapai kebutuhannya masing-masing. Yang kedua, ketika abad 1100 sebelum Masehi, zaman awal kemunculannya koin. Sekitar abad 1100 sebelum Masehi, Cina adalah negara pertama yang menggunakan objek berbentuk lingkaran sebagai alat tukar yang akhirnya berkembang menjadi koin untuk membeli suatu barang. Ketika tahun 600 sebelum Masehi, pertama kali uang koin dicetak dan digunakan sebagai alat tukar resmi. Keempat, pada tahun 800 sampai 1600 manusia sudah menggunakan uang kertas. Kelima, pada tahun 1900 sampai tahun 2000 perkembangan kartu kredit dan kartu debit berkembang sebagai metode pembayaran. Industri digital di Indonesia terus-menerus memperlihatkan perkembangannya. Salah satunya adalah di ranah transaksi digital. Pada masa kini, tentu kita sudah tidak asing dengan yang namanya transaksi digital. Ditambah lagi di masa pandemi seperti ini, hampir semua kegiatan kita lakukan dengan menggunakan transaksi digital. Tapi, apa sih transaksi digital itu? Transaksi digital adalah suatu pembayaran non-tunai atau cashless seperti menggunakan mobile banking ataupun perangkat transaksi virtual lainnya. Menurut catatan Bank Indonesia disebutkan bahwa selama tahun 2019 telah terjadi sebanyak 4,7 juta jumlah transaksi online dan juga 128 triliun volume transaksi non-tunai di Indonesia. Kemajuan transaksi digital tentu saja membawa keuntungan bagi banyak orang. Contohnya adalah dengan adanya inovasi di ranah pembayaran digital atau digital payment yang membuat kita menjadi lebih mudah untuk membeli suatu barang ataupun hal lainnya. Adanya e-banking, jadi kita tidak perlu ke ATM untuk mengirim uang ataupun yang lainnya, dan juga adanya e-money sehingga mengecilkan resiko kejahatan. 3. Motivasi dan karakter yang membuat konsumen gemar menggunakan transaksi digital. Yang pertama, konsumen tidak takut akan pembayaran non-tunai atau risur. Yang kedua, konsumen menikmati pembayaran non-tunai dan memperkaya hidup atau incur. Ketiga, konsumen beranggapan bahwa pembayaran non-tunai adalah hal yang baru yang mengikuti perkembangan zaman atau inspire. Pada saat pandemi COVID-19 membuat transaksi digital meningkat pesat, apalagi dengan kebijakan menjaga jarak, tetap di rumah saja, hingga pembatasan sosial berskala besar. Aktivitas konvensional seperti ke bank maupun ke ATM menjadi terhambat. Secara instan dan pasif, transaksi digital banking pun memesat. Jumlah transaksi rata-rata hampir 6 juta setiap harinya. Jenis-jenis transaksi. 1. E-money
merupakan transaksi elektronik pengganti sistem uang tunai. Yang kedua, transfer uang bergerak, merupakan untuk mentransfer uang elektronik menggunakan telepon genggam. Yang ketiga, m-banking, yaitu untuk pelayanan perbankan secara online. Yang keempat, dompet elektronik. Dompet elektronik merupakan bagian dari e-wallet yang mengacu pada nilai tunai. Ketika melakukan digital payment, kita memiliki dua alat transaksi, yaitu kartu fisik dan basis server. Yang pertama adalah kartu fisik, contohnya adalah Flash, Breezy, Sakuku, dan e-money. Dan yang kedua adalah basis server, contohnya adalah GoPay, Dana, dan Link Aja. Link Aja merupakan penyempurnaan dari dompet digital yang dulu dikenal dengan T-Cash milik provider Telkomsel. Dalam transaksi digital juga tentu saja memiliki kelebihan, kekurangan, dan resikonya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kelebihannya. Kelebihan yang paling utama adalah lebih mudah, lebih praktis, dan lebih efisien. Di zaman yang sekarang yang sudah modern ini, tentu saja dari kalangan muda, orang tua, pasti memiliki handphone atau gadget di tangannya. Bahkan rasanya kita bisa membeli barang yang kita inginkan dimanapun dan kapanpun. Selain itu juga, kita bisa membayar tagihan listrik, tagihan air dengan menggunakan dompet digital. Tentu saja, hal ini menjadikan lebih mudah dan lebih efisien untuk kita semua. Yang kedua adalah lebih aman. Ketika kita menggunakan transaksi digital, kita tidak perlu lagi takut kehilangan uang dan kecurian uang. Karena di dalam aplikasi dompet digital pasti menyediakan berbagai fitur keamanannya. Contohnya, m-banking. Ketika kita ingin mengakses aplikasi tersebut, kita harus memverifikasi menggunakan PIN ataupun menggunakan sidik jari. Lalu, bagaimana jika handphone tersebut hilang? Caranya gampang sekali. Kita bisa memblokir akun tersebut atau kita bisa menginstal aplikasi tersebut dengan menggunakan handphone lain lalu melogon akun tersebut. Yang ketiga adalah banyak diskon dan banyak potongan harga. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa orang lebih memilih dompet digital. Karena selain barang-barang yang berkualitas, kita juga bisa mendapatkannya dengan cukup murah. Yang keempat adalah kenyamanan dan kecepatan. Dengan transaksi digital atau dompet digital ini, tentu saja kita lebih menghemat waktu dan menghemat tenaga. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita tidak perlu berdesakan dengan orang lain dan takut akan tertular. Kita bisa menunggu barang yang kita pesan di rumah dengan cepat. Yang kelima adalah kelengkapan. Dengan kelebihan yang ini, tentu saja kita lebih menghemat waktu kita. Karena dengan transaksi digital atau dompet digital ini, apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan pasti ada di aplikasi online shop atau belanja. Kita tinggal men-searching atau mencari barang apa yang kita inginkan. Berbeda dengan kita turun langsung ke tempat tersebut. Kita harus mencari di mana barang itu berada. Setelah kita membahas mengenai kelebihan dari transaksi digital, sekarang saya akan memberitahu kekurangan dari transaksi digital. Yang pertama yaitu membutuhkan infrastruktur teknologi. Yang kedua, membutuhkan pengetahuan yang lebih. Yang ketiga, rawannya pencurian data. Yang keempat, regulasi yang masih abu-abu. Yang kelima, mendorong perilaku konsumtif. Setelah kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari transaksi digital juga memiliki resikonya. Yang pertama yaitu penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, kemungkinan adanya kejahatan virtual. Yang ketiga, ketika ada gangguan listrik atau teknologi, maka pembayaran transaksi batal. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai transaksi digital.
Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share.